selokan berdarah di pinggir tiang listrik. Inilah saksi listrik, tiang listrik. Disinilah selokan. Kebetulan suasana gelap, tidak terlihat apa adanya. Ini adalah selokan. Ya, bayangan tangan saja. Ini selokan. Kebetulan kami apa adanya dalam kondisi lampu seadanya. Seperti ini. Ini jembatan jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, YouTuber, sahabat media, serta sahabat-sahabat konten yang selalu aktif menemani konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas mengenai selokan berdarah. Ada apakah dengan selokan berdarah itu? Mari kita ikuti sama-sama. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisahnya. Kebetulan di sini saya menjelaskan di lokasi yang ada, tapi sangat disayangkan kondisi gelap, hanya lampu seadanya, jadi tidak begitu jelas. Yang terpenting adalah keterangannya. Oke, mari kita simak sama-sama. Saat itu, selokan itu memang biasanya suka dipancingin anak-anak, bahkan orang dewasa. Karena di situ banyak ikan dan belut. Pada saat tengah hari, kebetulan semua pemancing sedang sepi. Tiba-tiba ada salah satu warga yang datang iseng membawa alat untuk memancing. Tiba-tiba pada saat dia baru sampai nongkrong di dekat selokan tersebut, dia dikagetkan dengan air yang ada di selokan itu berwarna merah darah. Orang tersebut merasa kaget, akan tetapi sekalipun dan kaget dan takut, dia penasaran. Diambillah sedikit air itu, dibawa pulang. Tiba-tiba pada saat dia baru beranjak dari selokan tersebut, dia dikagetkan dengan ada suara kencang. Tong! Ternyata di balik orang itu ada yang mengikuti. Tidak disangka pada saat si bapak tadi mau mancing, di situ sudah ada yang penunggunya. Lantas si bapak itu langsung lari kencang, begitu melihat ada suara kencang tadi, melihat terus ada sesosok makhluk yang tidak begitu jelas tapi besar sekali. Dia langsung sembari teriak-teriak minta tolong pada warga, semua warga keluar. Lantas si bapak itu mengatakan, Pak, di selokan yang biasa buat mancing, yang banyak ikan dan belut, di situ airnya berbeda, Pak. Berubah jadi darah segar, Pak, merah. Coba pada lihat. Akhirnya berbondong-bondong warga setempat melihat, saking penasarannya. Begitu warga melihatnya, masing-masing bercerita, betul ya, merah nih, pernah nggak biasanya. Lantas salah satu penduduk menghubungi seorang ustadz
katakanlah yang ahli agama, yang paham tentang masalah gaib. Tidak lama kemudian orang tersebut nyampe ke Ustadz. Cerita demi cerita, Ustadz mengatakan karena orang tersebut tadi yang pertama mengambil darah, kebetulan dibawa salah satu warga untuk membuktikan, diberikannya kepada seorang ustadz. Lantas nggak lama kemudian seorang ustadz mencoba memahami air darah tadi yang dari selokan. Hitungan menit, si ustadz langsung menjawab. Sebelumnya, orang yang membawa air darah tadi merasa dikagetkan bahwa si ustadz sempat kedorong ke belakang pada saat ngontak melalui air darah tadi. Lantas si ustadz mengatakan, wah bang, ini benar-benar kuat energinya. Terus si abang yang tadi bawa air darah tadi mengatakan, betul Tat, ustadz saya sampai kaget, sampai hampir mau jatuh ke belakang. Terus kata si ustadz, insya Allah atas izin Allah saya akan membantu. Ini perbuatan seseorang yang melalui bangsa jin dengan menyerupai air darah untuk mengecoh para pengunjung yang biasa suka mancing di selokan itu. Lantas si orang tersebut bertanya kepada Ustadz, maksudnya apa sih Pak? Ustadz, kok bisa melalui darah merah begitu? Kata si Ustadz, ini ada misi tertentu bahwa orang tersebut memiliki ajian belut. Apabila dia muncul sebagai manusia, misalnya dia jadi seorang penjahat, pada saat dia dikejar, dia menghilang. Bisa dia mengumpat di tanah, atau dia bisa menghilang di pohon. Lantas bagaimana Tat? Kata orang itu. Pasti ada kelemahan-kelemahan Pak Ustadz, kata orang itu. Sekarang begini aja kata Ustadz, kita langsung ke sana, ke lokasi. Akhirnya mereka melanjutkan pembicaraan sambil berjalan menuju lokasi yang dimaksud, yang dibilang lokasi selokan berdarah. Disitulah orang sudah banyak menyaksikan selokan itu, bahwa selokan itu airnya berdarah, semuanya berwarna merah, merah segar, darah merah segar. Orang bercerita ke sana kemari, ada yang bilang, tuh Ustadz datang tuh. Terus Ustadz mengatakan, Assalamualaikum. Orang dengan serentak menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, tolong kasih renggang ya, agak menjauh dari selokan ini kira-kira 2-3 meter. Saya akan coba deteksi langsung ke sini. Tadi mana bapak yang tadi menyaksikan ada sesuatu, katanya mengikuti. Saya pak, kata gitu. Terus sini, kata si Ustadz, sini pak. Tadi sosok orang seperti apa? Kata si orang itu, orang sempat dikagetkan suaranya dulu demblung. Begitu saya menengok ke belakang, ternyata gede banget, nggak begitu jelas pak, tapi gede. Entah sosok manusia atau apa. Mungkin dia marah kali. Saya pulang bawa darah, ini kan sengaja bawa darah itu kan buat contoh, biar warga percaya, kata si orang itu. Oke pak, sini duduk bareng sama saya pak, kata si Ustadz. Begitu si Ustadz duduk, bersila, berdoa, tujuannya adalah mengontak penunggu yang ada di situ. Tak lama kemudian, warga yang sedang memperhatikan jaraknya kurang lebih 5 meter merasa dikagetkan, ada suara kembali seperti kayak orang pertama tadi diikuti. Temblung. Tiba-tiba muncul sosok besar, manusia seram.
Lantas si Ustadz mengucapkan uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Kata Ustadz. Dia malah ketawa sambil berbicara. Saya adalah penunggu sini. Saya punya majikan. Atau manusia raksasa tadi. Siapa majikan Anda? Ada seseorang yang memiliki ilmu tinggi yang tidak ada tandingannya. Terus Ustaz bertanya lagi, apa tujuan Anda mengubah air selokan ini menjadi darah? Kata manusia raksasa itu mengatakan, ini bertanda bahwa saya butuh nyawa. Setiap orang yang mancing di sini di selokan, nyawanya akan melayang, kata makhluk besar tadi. Lantas Ustaz memberi pertanyaan lagi. Tolong panggil majikan Anda, saya kepingin ketemu. Si raksasa itu sambil ketawa lagi. Buat apa mengenalkan kamu, Ustadz? Kerjanya hanya mengganggu urusan kami, kata si raksasa tadi. Kalau memang Anda tidak mau memanggil majikannya, saya akan melalui Anda supaya Anda tidak mengulang kembali mengganggu masyarakat setempat. Karena Anda tujuannya hanya ingin menghilangkan nyawa seseorang, bahkan masyarakat dibikin gelisah dan ketakutan. Ketawa lagi raksasa itu. Gak lama kemudian Ustadz langsung berdiam sebentar, berdoa. Si sosok besar tadi menghilang. Tiba-tiba pelakunya yang muncul di depan Ustadz. Dia mengatakan, apa Tat? Sayalah orangnya. Majikan dia. Ada apa? Begini Pak, tadi anak buah Anda mengatakan ingin memakan nyawa seseorang melalui lambang air berdarah. Apakah Anda tidak tahu? Ini selokan kan banyak ikan, banyak belut, biasa dipancing sama orang warga sini. Kenapa Anda ingin mengambil nyawa seseorang? Apa tujuan utama dan apa alasannya? Si orang tersebut sambil ketawa juga seperti kayak pengikutnya manusia raksasa sambil berbicara. Saya adalah penjahat ulung yang tidak ada tandingannya. Orang ngejar saya gak bisa terkejar, saya menghilang. Si Ustadz langsung menjawab to the point. Anda memiliki ajian belut. Bila ketemu pohon, Anda hilang. Bila ketemu tiang listrik, Anda menghilang. Lantas orang tersebut menjawab, kalau memang iya kenapa? Segala sesuatu ilmu memiliki kelemahan, apalagi saya sudah mengetahui, Anda juga sudah mengakui bahwa Anda memiliki ajian belut. Lantas gak lama kemudian si Ustadz mengambil daun kelor yang sudah disiapkan karena sudah tahu kelemahannya. Begitu daun kelor diperlihatkan dengan orang tersebut, dia ketakutan. Tat, ampun Tat, gue takut Tat, ampun saya nyerah deh. Ustadz langsung mendekat, disabetnya badannya. Kata si Ustadz, biar ilmunya menghilang supaya dia normal kembali,
tidak melakukan hal-hal kejahatan lagi. Demikianlah saudara, sekilas kupasan pengetahuan demi pengetahuan tentang ilmu belut. Kelemahannya adalah salah satu daun kelor. Tentu saja semua kembali kepada Allah dengan cara-cara al-islami. Tidak lupa pula, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Tujuan kami adalah setiap konten untuk berbagi pengalaman pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.